Doa tanpa usaha itu bohong. Sedangkan usaha tanpa doa itu baru yang namanya sombong. Ampun. Hari ini saya sedang melaksanakan tugas rutinan saya, mengawasi, mengenali, dan mencermati pada setiap tanaman yang saya tanam dalam setiap budidaya. Saya sering melakukan demikian pagi dan sore hari karena akan sangat berdampak dan berpengaruh pada apa tindak lanjut yang akan kita lakukan. Nah, ini kubis yang beberapa hari lalu kita review cara pencogokannya sama Mas Riki bomber biru. Nah, sekarang keadaannya sudah seperti ini. Alhamdulillah sehat. Nah, bisa terlihat jelas. Pangkal batang sehat, daun, pucuk. Tidak ada hama lah, persekian. Nah, belum kita apa-apakan, terlihat jelas. Lubang untuk pupuknya pun masih saya belum kasih. Dilihat situasi dan keadaan finansial saja dulu. Walaupun kondisi hujan gerimis, kita paksakan kontrol. Ada juga bawang daun yang baru selesai kita aplikasikan pemberian pupuk NPK. Nah, sudah saya urug terlihat jelas, hanya saja sedikit. Nah, basah karena sedang gerimis. Tuh, ini pupuk NPK SP46 punya Merauke dan NPK 1616 Merauke juga yang saya oplos beberapa minggu lalu. Baru beberapa hari diaplikasikan seperti ini. Tanamannya sehat. Anak baru bermunculan. Anak baru. Sehat. Nah, seperti yang saya katakan di awal video, usaha tanpa doa itu sombong. Dan doa tanpa usaha itu sama saja bohong. Seperti itu. Nah, ini lahan dimana kita review proses penanaman kubisnya. Keadaannya sudah sampai sekarang seperti ini. Belum saya kasih apapun. Di obat pestisida pun baru. Nah, ini keadaan bawang daunnya sekarang. Tidak apa-apa, sedikit kuning karena kurangnya pupuk NPK dan kurangnya pengaplikasian pestisida dengan alasan pertama jauh. Yang kedua cuaca ekstrim seperti sekarang. Lihat, gelap. Tapi sekali lagi si kubisnya alhamdulillah sehat tanpa kurang suatu apapun. Hanya saja butuh nutrisi tambahan seperti pupuk NPK, bukan pupuk daun. Nah, bawang daunnya pun sehat, hanya saja sedikit kekurangan unsur hara. Nah, bisa terlihat jelas. Nah, sedang dilakukan pengaplikasian pestisida dengan metode dan sistem satu kontak dan satu sistemik. Diaplikasikan berbarengan. Itu yang kemasan botol, sistemiknya. Sedangkan yang kuning itu Mancozeb itu untuk kontaknya. Nah, itu yang diminum untuk staminanya. Kalau cuaca mendung seperti sekarang disertai gerimis, minum air teh panas aja serasa es teh dingin. Namun intinya begini. Seperti yang saya katakan di awal video, usaha tanpa doa itu sombong. Dan doa tanpa usaha itu bohong. Ini nyambung dengan video saya sebelumnya. Sebelum dan sebelumnya. Nyambung dengan perkataan saya. Nyambung dengan apa yang saya lakukan. Dan nyambung dengan situasi dan kondisi saat ini dirasa atau tidak di negara kita Indonesia. Ker aralus jarum coklat mah bijilna.
Jadi Ya. begini. Tunggu duit. Akhir-akhir ini harga sayuran cenderung tidak stabil. Seharusnya itu merugikan dan sangat merugikan bagi saya pribadi. Khususnya para petani seluruh wilayah Indonesia. Baik petani hortikultura, petani palawija, dan petani tanaman keras. Semalam saya baru nonton uploadan idola saya, Mas Deddy Corbuzier, dengan Close the Door podcastnya. Judulnya intinya stop mendoktrin masyarakat Indonesia dengan pemberitaan tidak jelas, karena itu akan sangat berdampak dan berpengaruh pada pola pikir setiap manusia, setiap individu, dan setiap kepala. Sambungannya dengan perkataan saya, seharusnya saya yang dirugikan dengan runtuhnya harga sayuran saat ini. Tapi pada kenyataannya banyak orang yang lebih bersyukur dengan murahnya harga sayuran tersebut, di mana harga pangan mulai terjangkau. Banyak orang yang bisa mendapatkan sayuran, membeli sayuran tanpa harus memikirkan berapa harga yang harus ditebus untuk hanya sekedar membeli 1 kilo, 1/4, setengah kilo bawang daun, kentang, wortel, kubis, dan lain sebagainya. Mungkin Anda semua mengerti dengan perkataan saya dan maksud tujuan saya ke arah mana. Yang penting pada intinya saya sangat setuju dan mendukung perkataan Mas Deddy Corbuzier tersebut dalam salah satu channel YouTube beliau, podcast. Nah, kalau nggak salah judulnya Stop Mbak Yu. Saya nonton tuh Mas. Saya sendiri mulai bersyukur, berpikir, mensyukuri, menikmati apa yang ada dan apa yang tidak ada pada diri saya. Tapi yang namanya manusia, seperti yang saya katakan, pola pikir itu senantiasa berubah. Manakala kita bergaul dengan berbagai kalangan, bermacam segala organisasi, dan lain hal sebagainya. Meliputi situasi dan kondisi banyak hal. Intinya begini, dalam setiap perbuatan yang kita lakukan, kita dituntut bukan perlakuan, tapi pekerjaan yang kita kerjakan, lakukan dengan benar. Maksimalkan usaha, maksimalkan upaya. Seperti contohnya sekarang. Seperti ini contohnya. Hujan, kabut tebal, gerimis, basah-basahan. Kita mengaplikasikan pestisida. Yang jadi pertanyaan, apakah efektif, Bang? Apakah pestisida yang kita terapkan atau kita aplikasikan itu akan terserap oleh tanaman? Nah, jangan terlalu banyak mikir ke sana. Yang penting kita lakukan pekerjaan yang harus kita lakukan. Hasilnya gimana nanti? Karena banyak pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. 2021, perekonomian runtuh. Bencana di mana-mana, dimulai dari Sriwijaya Air, longsor, banjir, COVID-19 yang paling sangat berasa pada dan berdampak pada perekonomian Indonesia bahkan seluruh dunia, khususnya bagi para petani. Nah, di mana mereka sangat berharap banyaklah. Ditambah lagi dengan status uploadan para YouTuber. Pokoknya mah di dunia media sosial ya, tentang berita-berita hoak, parah sekali Indonesia. Namun pada intinya saya bersyukur karena perkataan Mas Deddy. Semangat selalu Mas Deddy, semoga diberi kesehatan.
saya mulai merubah pola pikir saya. Terima kasih banyak. Dimana harga sayuran itu merugikan para petani, tapi di lain pihak banyak yang diuntungkan. Itu pikiran positif saya. Dimana banyak pihak yang bisa membeli dan menjangkau harga sayuran tersebut. Tapi kalau bisa ya ada standarnya lah, ada standarnya. Kalau kentang 8.000, bawang 6.000, kubis 5.000, dan lain hal sebagainya. Supaya ada keseimbangan di mana petani tidak dirugikan dan konsumen juga tidak dirugikan. Intinya seperti itu. Saya bukan ahli melihat atau mencerna dunia politik, perkataan-perkataan jenius para profesor, banyaklah para ilmuwan dan lain sebagainya seperti banyak orang katakan. Saya hanya seorang petani. Mungkin maksud dan tujuan saya bisa dimengerti. Terima kasih, saya mau lanjut bekerja. Sampai jumpa di lain waktu dan lain video.